Halo Civilian, selamat datang di Ngobrol Ngobrol Bareng. orang sipil. Yeay. Yeay. Kali Sip. ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah kerennya daripada narasumber-narasumber sebelumnya loh. Betul, kira-kira Bener. siapa tuh Kak Disa? Kita kedatangan tamu dari Adkesma, aka Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknik Oke, Sipil. langsung saja kita sambut teman-teman dari Adkesma. Halo. Halo. Mbak Bina dan Mas Rama mungkin bisa perkenalan diri nih ke teman-teman yang mungkin belum pada kenal. Oke, siapa dulu nih? Mas Rama dulu Sama mungkin. dulu, ya. Halo semuanya, nama aku Rama, aku dari PTB Angkatan 23. Halo semuanya, aku Bilbina dari Sipil 2023. Oke, buat kesibukan akhir-akhir ini di masa liburan kira-kira ngapain aja nih Mas Rama sama Mbak Bilbina ya? Kalau kesibukanku ya di rumah sebagai kakak rumah tangga. Oke, kalau Bilbina? Kalau aku juga di rumah aja sih, sebagai Ibu rumah tangga. enggak dong. Jadi, Kakak perempuan rumah tangga. iya itu betul. Soalnya Oke. aku antar jemput adikku sekolah. Oh gitu. Sama banget nih. Oke. Nah, jadi teman-teman semua kakak-kakak ini Mas Rama dan Mbak Bina, kita bakal nemenin kita semua buat ngebahas tentang kebingungan teman-teman mahasiswa baru khususnya di rumpun bidang teknik sipil, PTB dan arsitektur. Nah, apa yang akan kita bahas itu mengenai tentang advokasi dan administrasi, perkuliahan, sampai mungkin ngobrol-ngobrol seputar kehidupan di kampus lah ya. Nah, jadi biar nggak kelamaan, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke. Nah, untuk yang pertama nih, ada yang nanya, ada yang maba yang kepo-kepo tentang beasiswa. Ada nggak sih Mbak dan Mas, beasiswa buat mahasiswa baru, infonya tuh ada nggak sih beasiswa atau bantuan lain, atau misal syarat-syaratnya yang diperlukan? Dan siapa sih yang untuk maba-maba ini bisa menghubungi info-info kayak gini? Eh, buat beasiswa, ini yang ditanyain buat mahasiswa baru ya? Iya, betul Pak. Kalau beasiswa buat mahasiswa baru itu pasti ada ya. Tapi emang kebanyakan tuh dari luar UNES. Jadi di dalam UNES tuh kayak kebanyakan harus udah jadi mahasiswa aktif dulu. Harus ngelewatin semester 1 dulu atau semester 2 dulu gitu. Buat info-info atau syarat sama kontak yang bisa dihubungin itu dari HMT sendiri bakal share info beasiswa itu 1 bulan sekali. Oh, Jadi kayak, tapi kita share-nya nggak sebanyak itu. Jadi kalau teman-teman mau info lebih banyak, bisa cari di IG beasiswa gitu, banyak kan. Terus kalau beasiswa buat maba, setahuku itu ada beasiswa unggulan. Itu bisa dicoba ya teman-teman maba. berarti banyak ya Mbak ya Banyak. beasiswanya ya. Iya, iya. Kan ada juga nih yang namanya KIPK. Ya kan, beasiswa KIPK yang dari pemerintah langsung ya. Itu tuh bagi yang mendapatkannya, itu proses aktivasi dan pencairan KIPK-nya tuh gimana Mbak? Terus ada nggak sih biaya tambahan yang tetap kayak dibebankan untuk mahasiswa penerima KIPK ini? Buat KIPK sendiri, tadi pertanyaannya apa ya yang KIPK? Apa aktivasi dan pencairan dananya gimana? Buat info aktivasi atau pencairan sendiri itu bakal dikasih ke mahasiswa yang menerima KIPK-nya langsung. Jadi nggak semua mahasiswa tahu gitu. Nah, buat infonya buat KIPK itu nanti maba bisa cek IG-nya akurasinya underscore teknik kalau nggak salah. Itu di sana bakal ada pendataan buat KIPK di Fakultas Teknik ini. Mungkin bisa langsung dicatat di Ah, bawah ini ya iya. Mbak. Gimana Mbak? Sini, Di atas sini, atau di bawah sini. nih? Semuanya boleh. Oke. Gitu, jadi nanti bakal ada info lebih lanjut mengenai KIPK. Kalau misal mahasiswa ini udah menerima beasiswa KIPK, itu ada biaya tambahan nggak sih Mbak? Maksudnya yang dibebankan untuk penerima KIPK atau emang free-nya?
Kalau KIPK sendiri ini setauku kan ini ya ada skema-skemanya. Iya. Mungkin ada skema yang UKT-nya doang, terus UKT sama biaya hidup Hidup gitu. ya. Kalau biaya tambahan yang dimaksud dalam konteks ini tuh biaya apa dulu? Mungkin Biaya kayak ada administrasinya atau pokoknya yang di luar itu loh Mbak. kalau biaya administrasi sejauh ini sih biaya tes kesehatan. Tes kesehatan itu di UNES kalau buat maba itu kalau nggak salah 150.000 buat angkatan kemarin. Terus kalau biaya untuk lain-lain pasti ada nggak sih? Pasti ada biaya tambahan buat kita mahasiswa. Berarti bisa dicoba juga ya beasiswa KIPK ini teman-teman yang dari pemerintah. Oke, kita udah puas nih ya ngobrol soal KIPK atau beasiswa-beasiswa. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Buat Mas Rama nih aku mau nanya. Buat jalur SM tulis Mas, apakah kita tuh bisa mengajukan banding UKT di semester 2 agar nominalnya itu bisa turun? Kalau di SM2 itu, nah SM tulis itu bisa dilakukan di semester 2. Tapi untuk nominalnya itu kita belum tahu ya, soalnya yang mengatur nominalnya itu dari fakultas atau dari universitasnya langsung. Jadi itu kita nggak ada campur tangan dalam menurunkan atau menaikkan nominal dari UKT-nya. Tapi apakah itu tuh ada kuotanya nggak sih Mas? Atau semua yang dalam jalur SM tulis itu bisa semua gitu? Nggak semua itu bisa lolos. Bisa lolos? Nggak semua. Nggak semua. Nggak semua bisa lolos. Mengajukan. Ya, yang mengajukan tuh juga semuanya bisa lolos. Dia ada pensortiran sendiri menurut fakultas dan Jadi ada seleksinya ya, seperti itu ya Mas ya. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal UKT lagi nih Mas, buat teman-teman maba kan yang baru masuk nih, pasti bingung dong. Maksudnya mungkin ada yang bertanya-tanya ini bayar UKT itu gimana. Nah, aku mau nanya, kalau pembayar UKT di UNES tuh bisa pakai bank apa aja sih Mas? Kalau pembayaran UKT di UNES itu bisa pakai bank yang tertera di data pokok sih. Oh, Kayak BNI, Mandiri, BRI. Tapi ya ada beberapa bank yang sedang maintenance gitu. Jadi ya bisa dialihkan ke bank lain. Oh gitu. Nah, tentang UKT lagi. Kalau UKT itu sebenarnya apa ada nggak sih biaya di luar UKT selama mengikuti masa perkuliahan gitu? Dia di luar UKT. Iya, uang gedung mungkin atau apa gitu. Kalau di luar UKT tergantung jalur masuknya kita sebetulnya. Kalau kalau dari aku dulu prestasi gitu nggak ada kayak SPI gitu nggak ada. Mungkin yang jalur lain ada. Kalau di luar UKT dan SPI ya biaya di kuliah seperti yang menunjang kita buat kuliah gitu kayak device laptop mungkin atau kegiatan kita di perkuliahan. Oke, Untuk berarti menunjang perkuliahan ya berarti ya. berarti untuk semacam UKT atau SPI tadi itu tergantung jalur masuknya sendiri ya Mas ya. Betul. Kalau kalau jalur masuk kan berarti setauku ada yang prestasi atau SNBP, SNBT itu kan pure UKT doang ya. Nah, kalau yang tadi SPI ya Mas? SPI. SPI itu berarti jalur masuk yang apa itu Mas? Kalau setahu aku SM ya, SM ya? yang mandiri. Itu ada SPI. Nah, lanjut. Ini nih Mas, lucu nih. Enggak lucu sih, mungkin informatif juga. Nah, kalau tentang prodi nih Mas, apakah mahasiswa baru itu bisa mengajukan pindah prodi? Bisa nggak tuh? Dulu tuh sempat ada kasus kayak gitu ya. Ya ngejabri aku, Mas ini mau pindah prodi bisa ada. Wah, bisa Bisa, tapi harus ulang lagi tesnya. Nggak oh, bisa langsung masuk ke prodi lain itu nggak bisa. Kalau di teknik itu kayak gitu ya, tahu tuh. Jadi Berarti- harus Hah? itu apa seleksi lagi. berarti ngulang 1 tahun lagi ya? Oke. Teman-teman yang mau pindah prodi, persiapkan diri baik-baik untuk tes di tahun depan. Seperti itu. Mungkin Mas Rama ada semangat buat teman-teman yang mau pindah prodi? Ya kalau yang mau pindah prodi janganlah maneman ya. Oke. Semangat terus. Bu. Oke, seru ya.
Nah, next untuk yang tentang kita akan membahas tentang perkuliahan nih, kurikulum dan juga kayak apa aja yang harus misal diadaptasi selama perkuliahan ini, apa aja yang perlu dipersiapkan yang untuk dipreparekan. Kita bakalan main games gimana nih? Seru nggak sih? Kita bakal jadi teknisnya tuh kita bakalan main games yang namanya tebak kata. Jadi aku sama Yoga bakalan ngasih clue dan Mbak Bina dan Mas Rama bisa nebak kata-kata apa yang ditaruh di kepalanya Mas Bina. Tipe, maaf guys, tipe. Mas Di Rama dan Mbak Bina. Ulang. nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Langsung aja kita kasih kata-katanya ya. Oke, mungkin nih nanti lewat deviceku, lewat HP nanti aku sediain kata-kata ya, Mas Mbak ya. Berarti ini gantian ya? Ya. Mbak Bina dulu atau Mas Nama dulu nih? Yang nebak boleh berdua deh. Oke. Yang Mbak boleh berdua. Oke. Yang pertama dulu ya berarti ya. Pertama, oke. Aduh, itu nanti di mute ya. Dikat deh. Itu nanti di mute. Beneran ini sumpah ini dikat deh. Kacau nih. Oke, ini yang pertama udah aku sediain nih. Coba Mbak Bina sama Mas Rama tutup mata dulu deh. Oke, tutup mata. Mungkin Mas Rama tangannya bisa ke atas. Nah, dipegang ya Mas. Nah, oke, udah siap? Boleh dibuka matanya. Oke, Mas Rama sama Mbak Bina natapnya ke kita dong. Waduh, ganteng-ganteng nih. Aduh. Ganteng dan cantik Ganteng dong. dan cantik, oh iya. Oke, langsung saja untuk tebak-tebakan yang pertama. Nggak boleh enggak dong Mas. Cluenya yang harus kita ambil ada minimalnya setiap semester. Apa Ayo. tuh? UKT, Bo. Bukan dong. Bukan dong. Nah, dikit lagi. Nggak dikit Matkul? lagi sih. Matkul, iya, itu Sejenis. dikit lagi ya. Dikit lagi, mendekati. SKS. Iya, betul banget. Iya, benar-benar Iya, SKS. iya. Nah, itu dia. Coba. Oke. Oke. Ngomong tentang SKS tuh, kita tuh ada nggak sih kayak total SKS yang harus diambil selama perkuliahan ini? Ada. Total SKS selama masa perkuliahan kita itu ada 144 itu udah include sama skripsi. Dan biasanya tuh per semester beda-beda. Tapi kalau di semester 1 biasanya paketan. Diambil langsung ambil otomatis gitu loh. Oh, ambil otomatis kalau masih semester 1 ya? Iya, semester 1 ambil otomatis. Jadi teman-teman nggak usah apa ya istilahnya buru-buru gitu ya. Terus kesusu buat bar apa ya namanya? Bar SKS. Karena kita udah dipaketin gitu. Itu sebuah kemudahan untuk kita semua. Tuh, kita langsung next aja ke Oke. kata-kata kedua. Kata-kata kedua apa nih? Wah, ini mah gampang banget. Pasti teman-teman udah nggak asing nih. Ini tuh kata yang menjadi apa ya istilahnya? Coba Apa tuh? tutup mata dulu ya, Oke, tutup mata. tutup mata. Sekarang tadi Mas Rama, kita ke Mbak Bina deh. Mbak Bina tangannya boleh ke atas. Nah, siap. Oke, udah. Oke. Cluenya adalah nilai yang keluar biasanya waktu kita setelah semesteran. Aduh, nilai yang biasanya keluar setengah semester. IPK dong, benar. Iya. IPK apa IPS? Benar. Itu tuh Bener jati diri banget. kita, harga diri IPK, kita. guys. Ngomongin IPK gimana IPK-mu kemarin, Yok? Aman kah? Aman nggak sih? Alhamdulillah kah? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Alhamdulillah. sudah diberikan kemudahan. Tapi tuh kadang aku juga bingung, Yok. Kenapa Gimana tuh? sih kayak ada nggak sih sistem penilaiannya atau kayak misal perhitungannya IPK tuh gimana gitu Mbak atau nyesuaiin dosen atau gimana kah? Betul banget. Mungkin buat sistem penilaian IPK ya. Itu tuh tergantung setiap dosen sih. Setiap dosen kan beda-beda ya. Dia Betul. mau ambil persentase penilaian tuh dari apa? Kebanyakan dosen itu ambilnya dari misal keaktifan atau absen atau kuis, UAS, UTS gitu.
Jadi misal ada yang mempedulikan absen itu 50% sendiri dari IPK kamu. Terus ada dosen yang absennya tuh ya udah kamu mau berangkat mau enggak ya udah bodo amat gitu dosennya. Terus buat apa namanya? Presentasenya itu setiap dosen itu kebanyakan pasti menjelaskan di awal perkuliahan. Jadi beliau mau ambil dari apa aja gitu. Pas kontrol kuliah biasanya. Iya, pas awal banget itu masuk kuliah. Gitu. Berarti tiap dosen tuh punya karakteristiknya sendiri ya. Nah, jadi Penilaiannya beda ya. ini bisa jadi tips nih buat teman-teman nanti ketika menjalani semester pertama, jangan lupa dicatat dosen tuh karakteristiknya itu gimana. Jadi biar teman-teman tuh punya strategi setiap mata kuliahnya gitu, biar IPK-nya juga bisa maksimal. Benar banget. Kita lanjut tebak-tebakan atau ganti nih? Membahas nih tentang perprodian gak sih? Oke, boleh. Nah, karena tadi kita udah tebak-tebakan ya Mas Mbak ya. Nah, aku mau nanya ngomong-ngomong soal maba juga. Kalau sebagai mahasiswa baru itu apa saja sih fasilitas yang bisa didapatkan sebagai mahasiswa baru tentunya? Boleh dari Mas Rama atau Mbak Bina dulu sih? Bina coba. Mungkin sebenarnya ya nggak ada yang spesial itu sih kalau iya? buat mahasiswa baru. Lebih ke buat kalau kamu udah jadi mahasiswa UNES atau mahasiswa fakultas teknik gitu. Lumayan banyak, seperti kan kalau kita udah jadi mahasiswa UNES itu dapat email kampus ya, email UNES ya. Nah itu bisa kamu pakai buat akses banyak aplikasi premium, itu salah satunya. Terus kita juga bisa keliling kampus pakai shuttle. Oh iya. Misalnya ya, itu privilege, Harus cobain sih itu. Mbak Bina pernah nggak nih sama Mas Rama naik shuttle? Kalau aku bisa dihitung sih semesternya, tapi pas maba itu aku sering banget Sering naik banget shuttle. ya? Sering banget. Jangan lupa teman-teman bikin tren naik shuttle ya. Betul. Benar. Ya, itu Shuttle kuning. shuttle kuning. Benar. Tuh. Oke. Oh ya, buat ngomong-ngomong soal email, kemarin juga aku baru request Mbak biar Canvaku itu premium pakai email UNES. Itu salah satu privilege akun mahasiswa. Gitu. Kalau selain Canva gitu Mbak, kayak misal yang software gitu, ada juga nggak sih bisa mengakses? Kalau sejauh ini itu Canva, Zoom itu juga bisa. Terus bisa juga buat klien Turnitin. Oh Terus iya. bisa juga buat apa lagi ya, Mah? Ya mungkin kalau software biasanya bonus aktivasi tapi nggak selamanya gitu loh, Mas tahu. Spotify juga bisa. Spotify juga Wah, bisa. itu potongan gue Asik banget. Bener-bener. Asik banget loh. Ya, malah bayar baru tapi tahu. ada potongannya sendiri. Lumayan. Lumayan ya. Ya. Oke. Next. Ternyata banyak banget ya pilihannya. Oke. Nah, ini kan Mas Rama dari program studi PTB. Betul. Terus Mbak Bina dari teknik sipil ya. Iya, benar. Nah, aduh, ini kan kita ada 3 ya sebenarnya. Oke, aku mau nanya nih buat Mas Rama mungkin. Kalau di PTB itu semester 1 itu belajarnya apa aja sih, Mas? Kalau di PTB itu di semester 1 ya mempelajari tentang dasar ke teknik sipilan, sama ada icip-icip ke pendidikannya dikit. Ya, sama ada beberapa mata kuliah umum seperti bahasa, pendidikan agama kayak gitu. Mata kuliah favorit Mas Rama di semester 1 itu mungkin apa nih? Bisa di-spill ke teman-teman. Semester 1 ya. Konsbang sih, konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan. Kenapa tuh, Mas? Gambar teknik. Gamtek, suka Bang. Suka. Tapi gambarnya itu udah pakai software atau masih Manual. Iya, manual. Tapi seru, Mas. Pol yang seru nih, Pol. Oke, jadi mungkin Mas Rama ada pesan nih buat teman-teman maba buat persiapan semester 1 itu yang harus disiapkan apa gitu loh. Oke, buat persiapan semester 1 yang pertama itu ya mental kalian. Terus dibiasain buat begadang, buat ngejar tugas biasanya gitu. Sama peralatan yang mumpuni lah. Sama jiwa yang sehat. Sama jiwa yang sehat. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal peralatan itu juga harus disiapin ya Mas buat Iya. Gamtek 1 ya? Iya. Tuh. Oke. Biasanya tuh kalau Gamtek itu pakai pensil mekanik. Pensil mekanik. Iya, pensil mekanik, penggaris segitiga.
sama penghapus udah itu aja sih. Iya. Dan tension mekanik pun itu ada jenisnya ya. Betul, ada Itu jenisnya. harus dikonfirmasi dengan dosennya sendiri ya. Biar nggak salah Kesepakatan pilih. sama dosen. Oke, PTB udah, sekarang kita ke sipil nih sama Mbak Bina. Kira-kira di program studi teknik sipil di semester 1 itu kita belajar apa aja sih Mbak? Kalau di sipil sendiri itu belajar hal-hal basic buat sipil ke depannya gitu. Oke, contoh. Contoh adalah kita belajar fisika teknik, Oke. kita belajar kimia Kimia dasar. dasar. Iya. Terus kita juga belajar gamtek juga sama Gamtek kayak juga. PTB, kurang lebih sama. Nah, kalau dari semua matkul itu yang paling favorit bagi Mbak Bina itu apa Mbak? Kalau aku jujur gamtek sih, sama sih. Juga favorit gamtek sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal gamtek, Mas Rama sama Mbak Bina tuh berarti di semester itu gambarnya apa aja sih, Mas? Mbak? Kalau di sipil sendiri itu kita gambar rumah Rumah? satu lantai manual itu lengkap mulai dari D-nya sampai detail-detail kayak detail atap, potongan atap atau sanitasi gitu. Kalau di PTB apakah Kalau sama? di PTB itu sama, hampir sama. Tapi di semester 1 itu ada kayak nggak tutor sih. Itu tuh ada buku, terus disuruh ngikutin gambarnya gimana, Oh. gambar segitiga harus gimana, tebal tipisnya gimana, itu ada di PTB semester 1. Nah, Manual ya itu ya. Manual agak wah jos pokoknya. Seru guys. Seru. Kayak Mbak Bina dan Nantikan, Mas nantikan. Rama oke. suka gamtek, kayaknya nih maba-maba tuh pasti udah nggak sabar mau gamtek. Langsung saja di review-review seputar gamtek ya teman-teman biar nggak kaget gitu. Nah, kita kan ada 3 rumpun bidang ilmu ya Mbak. Kalau kira-kira di RC itu di semester 1 kita dapat apa aja tuh kalau boleh tahu? Kira-kira Mas Rama atau Mbak Bina mungkin ada yang tahu? Aku izin jawab ya. Buat di aksi sendiri, kemarin kebetulan aku sempat nanya sama temanku yang aksi ya. Itu kita belajar kayak dasar-dasar menggambar arsitektur gitu. Jadi kayak teknik-tekniknya yang dipakai apa aja, terus kayak kebersihan gambar lah, kerapian gambar, terus gitu. Terus kita juga belajar dasar-dasar rancangan arsitektur kalau nggak salah. Tuh, kemarin aku nanya temenku gitu. Antara ketiga ini tuh Sampai mana tadi kita? sampai pembahasan prodi-prodi ya. Oh ya, Iya, RC ya. RC. Oke. Itu tuh ada bedanya nggak sih Mbak? Maksudnya dalam segi kayak kurikulumnya gitu, PTB sama sipil murni ya, itu tuh ada bedanya nggak sih? Gimana Mas? Kalau setauku mah kurikulum sama semua ya. Iya. Cuma emang mata kuliahnya aja yang beda gitu. Kalau mungkin sipil belajar kayak matkul sipil terus PTB ditambahin matkul pendidikan gitu nggak sih? Iya. Jadi PTB itu sebetulnya cipikip teman-teman semuanya. Cipikip Cipikip. sipil, cipikip pendidikan, cipikip RC. Jadi semua itu Mantap. ada di PTB. Mantap. Berarti dapat semuanya ya Mas ya? Jos, PTB jos. Kenyang dong Mas kalau gitu. Wah, pol. Jos PTB. Oke. Berarti PTB tuh kurikulumnya lebih ke fokus yang kayak aspek pengajaran gitu, pendidikan, atau yang kayak mendalami dunia konstruksi dan dunia lapangan. Kalau di semester awal itu pendidikan cuma dikasih dasar-dasarnya aja dan lebih fokus ke teknik sipilannya. Tapi kalau pas semester 5 atau semester 7 itu udah mulai terjun ke dunia pendidikan. Jadi Berarti fokus ntar pendidikan. tetap ada kayak praktek ngajarnya juga. Iya ada. Nah, Di semester 7 bisa ada. iya. OTW ya Mas berarti ya? Iya. Pak Guru ya. Kalau gitu, kita lanjut ke games lagi yuk. Oh, Kita boleh ke banget. kata-kata baru lagi. Boleh banget. Udah siap, Mbak? Siap banget. Siap banget. Aduh. Oke. Aku siapin kata-katanya dulu ya. Tis, boleh di-spill dikit nggak, Tis? Ini tuh tentang apa gitu? Yang ini mah. Gampang banget gak sih? Ini gampang sih, harusnya sekali tembak ini mah. Iya harusnya ya. Harusnya. Oke, tadi terakhir Mbak Bina ya. Sekarang Mas Rama. Oke, sekarang 1 2 3 kita tutup mata. Waduh. Oke. Pegang. Siap. Oke. Silakan bisa diangkat dulu Mas Rama. Nah, oke. Oke. Tunjukin dulu dong ke teman-teman. Nah, udah ya. Itu ya. Oke. Langsung saja. Kalau misal dulu di SD, SMP, SMA, TK, playgroup, Playgroup. namanya kelas mungkin ya. Sekarang kalau di kuliah namanya apa sih? Oh ya.
satu kelas tuh kalau di SD tuh namanya teman kelas. Iya. Kalau di kuliah namanya, Kelompok belajar. waduh, dikit lagi. Satu kata ini, satu kata. Kalau kelompok belajar dua belajar. kata tuh. Kelompok belajar di TK gak sih? Apa ya? Apa gitu? Temen kelas. Oh, Bukan. Betul, Rumble. Nah, Bener Ramba. betul Aku ya. jujur juga sedikit asing ya Yok. Waktu kuliah kok namanya Rombel. Sebenarnya itu Rumble atau Rombel sih, Mas? Wah. Itu sesuai kepercayaan masing-masing aja gak sih? Masing-masing. Kalau saya masing-masing lah ya. Masing-masing semua. Merombel. Terserah. Kalau di angkatannya Mas Rama itu ada berapa Rumble sih, Mas? Kalau di angkatanku ada 2 rombel. Ada 2 Rumble. Oh, ada Rombel. Rombel 1 dan rombel 2 gitu. Kalau di sipil? Kalau di sipil 2023 ya ada 5 rombel. Ada 5 Rumble. Dan itu juga ada Rombel internasionalnya ya. Rombel 1, 2, 3, 4 sama rombel internasional. Ada nggak sih mata kuliah yang kayak dicampur kelasnya? Maksudnya kayak dicampur dengan prodi lain di rumpun kita ini? Buat mata kuliah itu kan di UNES sendiri itu ada mata kuliah umum MKU sama mata kuliah dasar MKD kan. Jadi kalau yang mata kuliah dasar itu nggak bakal dicampur antara prodi lain. Prodi 1, 2, 3 itu nggak bakal dicampur gitu. Terus kalau mata kuliah umum itu bisa jadi dicampur kelasnya. Soalnya mata kuliah umum itu ini satu UNES. Satu UNES. Tuh bisa jadi sama gitu. Oh, berarti yang MKD tadi itu berarti kita sesuai Rumble-nya masing-masing gitu ya? Pasti itu ya. Berarti untuk katanya tuh waktu MKU ya Mbak. Terus juga kalau nyampur tuh bener-bener nyampur satu univ. Oke. Di semester berapa sih mahasiswa tuh kayak gimana ya? Kan ada yang namanya ini kan proyek simulasi atau enggak kayak kegiatan lapangan gitu loh Mbak. Itu mulainya di semester berapa sih Mbak Thomas? Ayo, Mas Rama dulu mungkin. Mak. Oke, kalau di PTB khususnya, kalau praktek kerja lapangan tuh ada di semester 6. Iya, semester 6. Nah, itu ya kita tuh magang di proyek langsung terjun gitu loh. Jadi ya feel kuliah dapat. Kasarnya kuliah. Itu berapa bulan tuh, Mas? Satu semester. Satu semester ya? Semester. Kalau di teknik sipil, Mbak Bin? Kebetulan buat PKL atau praktik kerja lapangan itu sama semua sih semester 6 mau asli PTB sipil. Mungkin kalau dari PTB itu kalau aku lihat di semester kemarin-kemarin tuh ada observasi ke SMK. SMK itu apa sih, Mas? Kalau observasi ke SMK kemarin. Iya, waktu semester kemarin-kemarin. Oh, itu sebetulnya ada beberapa tujuan. Mungkin observasinya buat tugas kuliah mereka atau memang dia itu lagi observasi buat lantip gitu loh. Oh. Berarti Mas Rama kemarin kayak gitu juga observasi ke SMK. Iya. Itu lingkupnya di Semarang. Iya, deket-deket aja. Soalnya ya tugas kelompok biasanya. Dan nggak terlalu jauh buat. Terus kalau nggak salah tuh PTB habis semester 6 nih. Kan kita PKL atau magang kan. Terus habis magang tuh ada ini PPL atau lantip. Betul. Ya. Jadi lantip itu dilakukan atau dilaksanakan setelah kita magang bagi PTB. Jadi semester 6 kita lantip, kebalik. Semester 6 kita PKL atau magang, semester 7-nya kita lantip. Lantip itu apa? Lantip itu praktek mengejar di SMK. Jadi ya real jadi guru gitu. Real jadi guru. Praktek dulu. Kalau di teknik sipil ada juga lantip. Kalau di teknik sipil nggak ada. Nggak ada ya? Di Berarti arsi pun khusus- juga sama nggak ada. Oh, berarti khusus PTB ya? Untuk arsitektur dan teknik sipil itu nggak ada lantipnya. Biar tahu gambaran lah ya, maksudnya kalau nanti terjun di dunia pendidikan ya. Betul. Oh iya Mas, aku tertarik Mas sama magang Mas. Itu kalau menurut Mas Rama sama Bina yang OTW mau magang ya berarti ya? Iya. Itu kira-kira seru nggak sih Mas magang itu Mas? Dari review Kalau, orang-orang ya, mungkin. Review cutting lah gitu. Ya. Review cutting ya, justru kemarin aku sempat nanya ke cutting. Seru banget sih katanya. Seru banget? Iya. Mungkin karena dia dapat proyek yang emang apa ya?
emang asik gitu loh. Emang dia bener-bener belajar di proyeknya itu. Jadi kayak mau juga gak sih dapat proyek yang kayak gitu juga. Asik katanya sih gitu. Rating 1 sampai 10 dapat berapa tuh, Mbak? Menurut Mbak Bina? Mungkin ya nanti. Hmm. Buat magangnya sendiri 10 sih. 10. Waduh, nilai maksimal tuh. Iya, Kalau iya. Mas Rama? Kalau aku kemarin review dari cerita-cerita mas-mas cutting yang habis magang, itu mereka happy, Happy. kadang. Bener-bener. Tapi setelah aku tanya-tanya, di selama dia magang itu banyak perubahan besar yang kayak habitnya dia sebelum magang atau setelah magang itu beda banget gitu. Terus di sana juga kita dapat banyak ilmu tentang proyek gitu loh. Iya, pesannya mas-mas dimanfaatkan pas magang gitu. Kamu tuh magang nggak cuma magang toh, tapi juga nyari ilmu. Bener. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi magang itu banyak ilmunya dan itu sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu ya, karena itu kalau berdasarkan TV itu menyenangkan ya. Jadi Iya. itu sangat kita nantikan. Iya harus. Nah, kita bakal lanjut ke tebak-tebakan lagi. Tapi Boleh. mungkin sebelum itu kita minum dulu kali ya. Boleh. Ya silahkan Mas Silakan, Rama, Mas, Mbak Bina. silakan. Mbak Bina nggak minum? Minum Minum ya. Kita minum dulu ya. dulu guys. Bisa nggak? Danda, oh iya. Wis. Udah? Oh kita tos dulu nggak sih Mas? Biar seru Mas. Oke, ya. tos. Cheers. Alhamdulillah. Semoga membasahi tenggorokan untuk semangat lagi menjawab Banget, lagi ya. Banget. Oke, benar. Enak banget. Enak banget. Mantap. Ada. Nah, sini. Oke. Kita lanjut ke tebak-tebakan selanjutnya ya, Mbak ya. Nah, Ya, aku cari dulu nih katanya. Katanya sih kata-kata. Kata-kata hari ini. Yang mana nih? Ini dia. Aduh, ngelihatnya sih kita Apa udah nih, pusing apa duluan nih? nggak sih? enggak pusing kok, ini menyenangkan. Tutup Oke. mata. Tutup mata. Oke, Mbak Bina. Itu dia. Nah, Mas Rama, Mbak Bina, kata kali ini adalah salah satu tugas akhir kita di sarjana di Universitas Negeri Semarang ini. Kira-kira apa tuh? Bikin pusing. Tugas akhir. Tugas apa? Punya bikin pusing? Tugas besar, Bukan, dikit lagi. tugas kecil. Biasanya tuh di semester tua dan kerjainnya tuh seringnya sendiri di kafe atau di burjo gitu. Oh, Kalau Nongkrong tugas sendiri. yang bikin mahasiswa di puncak stresnya nggak sih? Betul, Iya, itu dia. bener. Adalah skripsi. Nah, betul banget skripsi. Skripsi. Semangat. Semangat buat skripsi ya Iya, teman-teman. semangat guys. Oke, Bener. Nah. Terus aku juga kadang tuh pengen tahu kayak skripsi tuh bener-bener kita tuh harus kayak neliti murni atau apa ya? Itu tuh bisa berubah kayak proyek perencanaan kah? Atau emang kita harus bener-bener neliti murni si skripsi ini tuh? Buat skripsi ya. Kalau di PTB sama sipil itu penelitian, tapi itu bukan penelitian yang murni itu, bukan penelitian murni. Jadi kayak misal aku ambil skripsi, terus Mm-mm. aku penelitian nih. Aku penelitian itu kebanyakan itu membandingkan satu teori sama variabel lain. Jadi kamu enggak bikin teori itu dari awal, soalnya kan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya kalau bikin teori gitu. Terus kamu habis penelitian membandingkan dua variabel ini, kamu bikin simulasinya misal di SAP atau di ETAPS gitu. Terus nanti kamu analisis gitu. Terus kalau buat di aksi sendiri, setelah kemarin aku tanya juga ke temanku itu, di aksi itu bahkan bisa dibilang belum ada atau bahkan nggak ada Oh yang iya. lulus jalur penelitian atau skripsi gitu. Jadi di aksi itu pakainya itu kayak proyek perencanaan suatu gedung atau kawasan gitu. Kayak perencanaan sesuatu gitulah. Ini kayak
nggak ada penelitian atau skripsi. Jadi itu di aksi itu Diganti nyebutnya ya? tugas akhir Tugas kalau nggak akhir ya? salah. Oh, Oh, berarti skripsinya itu diganti tugas akhir gitu ya? bener-bener. Jadi nggak ada skripsi. Oke, oke. Kalau di PTB Mas? PTB sama kayak Sama gitu. ya? Iya. Sama Skripsi ya? kayak sih. Skripsi. Oke, semangat ya skripsi ya. Bentar lagi skripsi kita. Kalian masih lama? masih lama kan? Nggak sabar lulus nih kayaknya. Iya. Pokoknya buat mas-mas atau mbak-mbak yang lagi skripsian semangat, semoga cepat selesai, semoga dimudahkan segala urusannya tuh. Amin. Semangat pokoknya mas. Amin. Hidup skripsi. Iya. Oke, satu lagi tebak-tebakan ya. Langsung aja ya, tebak-tebakan ya. Ini last on the last. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh? Last but not Last but least. not least. Nah, itu dia. Artinya apa tuh, Mas Rama? Apa tuh, Ma? Terakhir tapi bukan yang terakhir. Waduh, Mantap. mana nih? Kayaknya. Oke, mungkin ini aja deh, langsung aja ya. Mungkin ya, karena ini yang terakhir juga, biar seru. Nah, katanya itu kalau di teknik ya, di teknik, Iya. termasuk teknik sipil, arsitektur, dan PTB, Iya. itu biasanya tuh ada atribut gitu, Mas. Nah, jadi ini tuh tebak-tebakannya satu kata, itu yang menggambarkan atribut yang dipakai oleh satu angkatan gitu, yang selaras. Itu biasanya disebutnya apa? Baju. Ya iya, bener, Ma. Baju. Iya sih, bener. baju nggak salah sih. Macam-macam baju. Ya. Dulu aku juga bikin baju kok, Mas, seragam gitu, geng gitu. Ya itu. Selain itu, selain seragam, itu. seragam. Bukan. Itu mah sekolah ya Itu ya, sekolah itu. Ini Mbak Bina belum move on nih sama SMA-nya nih. Iya, aku jiwanya masih SMK gitu. Aduh. Tapi dikit lagi tuh. Baju, Apa tuh? seragam, Atribut yang selaras gitu. Di teknik. atribut. Jaket angkatan. Dikit lagi, dikit lagi. Mendekati Dikit banget. lagi, mendekati. Apa tuh, Ma? Kayak. Apa tuh? Apa tuh? Ini di sini, di Oke. sini nih. Sing kae lho, sing ngene karo-karone iki lho. Yang PDH, warna. PDH. Nah, betul banget. PDH. Nah, Wah. oh ya, ngomong-ngomong soal PDH, katanya di tiap rumpun bidang ilmu kayak PTB, arsitektur, dan teknik sipil tuh PD-nya beda-beda ya? Beda Kalau- prodi. Beda prodi ya? Iya. Beda. Tapi kita juga punya PDH fakultas ya, Fakultas. fakultas Ada. teknik itu warna hitam. Iya. Kalau di sipil tuh PDH-nya warna apa, Mbak? Warna navy, biru navy. Warna navy. Iya. Kalau di Kalau di PTB warnanya abu-abu. abu-abu. Kalau di arsitektur? Kalau di atas warnanya hitam, ada merahnya. Ada gitu. merah ya? ya. Oke, jadi itulah ya teman-teman ya, kita punya ciri khas tentang Nah. PDH itu sendiri. Oke, Lanjut kita ke mungkin apa ya? bentar. Kan PDH ya tadi ya? Iya. Kan ini maba ya buat teman-teman maba. Aku ada mau nanya nih ke Mas Rama sama Mbak Bina. Kalau PDH Fakultas Teknik buat PKKM BFT, itu tuh maba tuh wajib menggunakan nggak sih? Kalau setauku, PDH Fakultas Teknik kan sebagai apa ya, rangkaian PKKM BFT nggak sih? Sebenarnya PDH Fakultas Teknik itu termasuk ke kayak pakaian kosa buat fakultas teknik sendiri gitu. Kalau ditanya wajib beli atau enggak, sebenarnya enggak. Tapi disarankan beli soalnya tuh PDH Fakultas Teknik sendiri udah include sama tiket mistik. Oh, Yang gitu. mistik itu kayak closingannya PKKM BFT gitu. Jadi kayak disarankan beli, tapi sekali lagi tidak memaksakan ya teman-teman. Berarti sunnah ya teman-teman. Sunnah. Tapi emang sih nggak beli. Betul. Soalnya biar seragam biar sama kayak Iya. teman-temannya gitu. Betul. Soalnya bagus PKKM. Teknik, ibarat teknik nggak solid itu kurang teknik gitu ya. Iya, Ca? biar diceng-cengin temennya. Oke, gitu ya teman-teman ya, seputar informasi tentang PDH Fakultas Teknik. Ya. Oke. Nah, kita move kali ya pembahasannya tentang kayak Ya, apa ya? boleh. Maksudnya maba itu kan butuh persiapan ya, Yo. Hmm, Persiapan dan kayak aktivitas-aktivitas yang menunjang sebagai dirinya sebagai maba gitu. mahasiswa baru. Ya dulunya siswa, sekarang udah mahasiswa ya. Tentu perlu persiapan yang berbeda gitu ya. Pasti kan ada nih masa transisi dari kayak apa ya? SMA ke kuliah gitu SMA kan. atau SMK sederajat. Ada nggak sih materi kuliah yang kayak apa ya? Bantu maba buat bisa apa ya? Bantu di perkuliahan gitu. Di rumpun bidang
ilmu teknik sipil ini? Kalau materi perkuliahan sendiri yang membantu sebenarnya banyak ya. Ya. Sebenarnya banyak dan kita emang bisa cari sendiri. Kalau buat sipil sendiri itu salah satu materi yang membantu adalah itu sih pelajaran-pelajaran di SMA ya. SMA yang tentang fisika atau kimia itu Fisika. sangat membantu jujur ya. Terus kalau buat ini buat bukan pembantu sih, kayak materi apa ya, materi yang membantu untuk kita belajar gamtek. Itu biasanya sih dosennya ngasih buku nggak sih, buku Iya. buat tutorial kamu mau menggambar apa gitu. Kalau nggak gue biasanya video link di YouTube. Biasanya gitu. Banyak. Ya buat materi buat yang bisa membantu kita perkuliahan banyak sebenarnya. Tergantung kita mau belajar, Ya. mau nyari, mau belajar gitu sih. Kalau di arsitektur Kalau di arsi sejauh ini kan emang arsi tugasnya menggambar ya. Jadi kalau buat ini pesennya temanku lagi-lagi buat mahasiswa baru arsi itu semester 1 adalah sering apa ya, kayak kamu sedikit-sedikit Sering-sering. nge-sketch gitu, nge-sketch di Sketsa. sketchbook, Hmm. biar tangannya nggak laku gitu katanya. Betul tuh. Ya. Biar nggak Mumpung kaget masih ya. ada 1 bulan ya. Ya. 1 bulan buru-buru tuh teman-teman dari Coba-coba. arsitektur coba-coba sketch biar tangannya itu nggak kaku Benar. gitu. Terus ada nggak sih kayak yang perlu disiapin sebagai apa ya, kebutuhan penunjang gitu buat perkuliahan nanti? Mungkin bisa dari segala prodi. Kamu mau jawab? Boleh. Yang disiapin yaitu alat gambar. Kalau teknik sipil ya, kalau di semester awal tuh pertama alat gambar. Kayak pensil mekanik tadi, ada penghapus, ada penggaris segitiga. Biasanya yang penggaris segitiga itu yang banyak digunakan itu sigel. Emang Iya. iya kan, Kalau nggak sigel. sigil kurang culture gitu Kurang ya. culture, tapi Penggaris dewa guys. nggak usah culture banget lah. Iya lah ya. Daily ya udah bagus deh. Iya, dari udah bagus. Jadi udah bagus. Butterfly. Butterfly itu bagus. Yang sigel, wah culture banget. Terus Culture. sama disiapin laptop yang mumpuni gitu loh, Ya, device yang mumpuni. Soalnya ya untuk semester awal ya masih ringan, tapi semester selanjutnya ada gambar, ada apa hitungan. Ada rekomendasi laptop kan nih Mas? Mantap nih. Jujur aku dulu waktu mau masuk sini bingung tuh mau laptop yang mana. Bingung juga sih, aku juga Kalau- harus spek gimana. Speknya ya yang kuat segala macam. Kalau punya aku tuh Asus TUF A15 itu Oke. best. Mantap. Best. Udah enak ya. Enak. Medan-medan apapun Segala terabas. Terabas ya. Dan kalau sekiranya itu kemahalan, beli yang second aja nggak apa-apa guys. Soalnya yang second itu setengah harga. gitu ya. Berarti kalau dari PTB kira-kira gitu ya, dana-dananya ya buat itu, buat Iya. nunjang perkuliahan ya, alat-alat itu, terus laptop. Betul. Kalau dari yang lain, Kalau dari situ sendiri itu alat-alatnya ya sama kayak PTB itu kurang lebih, soalnya kita sama-sama gamtek kan ya. Iya. Untuk penggaris segitiga, pensil mekanik, penghapus. Terus kalau disuruh pakai mal ya pakai mal. Terus kalau ini mungkin buat aksinya sih yang lebih banyak. Soalnya kan emang aksi fokusnya ini ya Menggambar. menggambar ya. Jadi kayak lebih banyak. Misal kalau sipil sama PTB butuhnya cuma 1 sketchbook. Kalau aksi bisa butuh 3 atau 4 gitu sketchbook. Terus aksi juga ada tambahan kayak mewarnai gitu nggak sih? Mewarnai. Iya, terus otomatis kita aksi harus beli Pen juga tambahan ya? cat Betul. air, cat lain-lain. Terus aksi juga mungkin butuh drawing pen aksi. ya. Ngecat juga Mbak ternyata. Iya. Kamu Bukan tidak- mengecat sih, mewarnai. Iya, mewarnai pakai Mewarnai. cat gitu. Aku pernah ngecat Mbak, tapi Apa? nggak dibales. Walah, Aduh. nggak mengecat itu sih. Kata-kata hari ini ya teman-teman ya. Kalau ngecat nggak dibales bohong aja. Tenang aja teman-teman. Berarti tadi mewarnai ya. Terus juga kalau arsi itu kalau nggak salah masih manual terus nggak sih gambarnya sampai semester berapa gitu, tapi aku kurang ngerti Iya, sih aku sampai juga semester kurang ngerti berapa. sih. Benar, berarti harus disiapin lebih nih Tapi- arsi nih. Arsi itu selain menggambar juga mereka tuh bikin suatu karya tau. Iya. Apa tuh Mas? Kayak namanya tuh maket. Oh, Tuh maket. seperti apa ya? Seperti ya. Ini nih gambar di samping nih. Iya, Aja Mas. Nih, lihat guys di sini contoh Nah, maket itu ya. maket. Itu maket. Ya, selain
harus bisa gambar, kalian para calon maba itu juga harus bisa berimajinasi, berinovasi dengan kreatif. Karena emang beneran nih, misal ya, sipil sama PDW cuma gambarnya kotak-kotak doang nih, tapi asli bisa. Wah, tapi mereka tuh musuhan loh. Iya musuhan tuh. Apa? Lawang gambarnya melengker-melengker, gambarnya tuh apa meliuk-liuk gitu lah. Iya. Bangunnya gimana? Itu karena ukuran kita menggambar ya. Itu adalah Anak masalah. sipil mikir. Iya. Bener. Oke, gitu ya. Jadi buat arsitektur, udah jadi gedung nih. Ya, sipil gini. Arsinono. Gitu ya. Oke, gitu ya. Lanjut kali ya. Boleh. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tugas tadi kan kita belum bahas tugas ya, Mas Mbak ya. Kalau di kita ke PTB dulu atau ke sipil dulu nih? Bebas. 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 Arsitektur dulu deh. Oke. Dari Mbak Bina. Oke. Kalau di arsitektur tuh tugasnya bentuknya kayak gimana, Mbak? Apakah banyak ada hitungannya? Apakah ada laporannya atau mungkin gambar-gambar? Dari aksi itu tugasnya itu kebanyakan menggambar ya. Menggambar. Namanya aja aksi, Iya. menggambar tuh. Kalau hitungan tuh fokus tuh kayak tambah kurang bagi gitu doang katanya. Oh, gitu. Terus kalau buat banyaknya individu sama kelompok itu banyakan individu sih. Banyak individu. Kalau laporan-laporan gitu ada bikin nggak, Mbak, di arsitektur? Kalau aksi, kalau buat semester awal ya, Mhm. katanya sih minim sih. Minim, tapi tetap ada gitu di semester selanjutnya gitu. Tetap ada sih. Oke. Nah, jadi buat teman-teman arsitektur yang mana nih? Yang mana nih? Ini. Nah, buat teman-teman Camaba arsitektur ya, jangan lupa disiapin buat menggambarnya ya lagi-lagi ya. Bener, menggambar. Tetap ada hitung-hitungan tapi itu baru tingkat dasar gitu ya. Iya. Kalau di PTB dulu nih ke Mas Rama itu gimana nih Mas tugasnya? Apakah ada hitungannya? Berat? Hitungan pasti ada. Laporan pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Di setiap matkul kalau awal-awal ya cuma beberapa, tapi Iya, bener. di semester yang selanjutnya itu setiap matkul pasti ada laporan praktikum. Laprak ya, itu laprak. Selain kita ngitung, kita juga nulis tangan ya, Tangan ya. Iya. Mantap Harus guys. tulis tangan manual dan sama ngitung juga. Dan kalau tugas individu atau kelompok biasanya itu kan laprak kan, laporan praktikum praktiknya untuk kelompok, tapi laporannya tuh individu gitu masing-masing gitu. Iya, masing-masing kelompok ya anggotanya harus tulis sendiri-sendiri, tulis tangan, harus tulis tangan. Paling kalau gambar di print, kalau yang sudah ya. Kalau enggak ya tulis tangan. Buat spoiler nih Mas, buat maba. Berapa halaman sih biasanya lama? Wah, dikit. Biar nggak kaget nih kalian. Dikit banget guys, dikit segini. Bisa dihitung nggak Mas pakai jari Mas? Ini thumbnail. Laprak itu kira-kira tuh ya cuma Cuma 50-an halaman. Oke, cuma 50 halaman. Tulis tangan. Ya. Tulis tangan. Paling yang apa yang ngeprint daftar pustaka mungkin atau lembar Foto-foto, pengesahan, gambar-gambar. iya lembar pengesahan ya gitu-gitu. Paling gini. Dikit banget guys segini. Oke, gitu ya. Tapi kalau hitungan berat nggak sih Mas? Hitungan kalau dia paham selama dia praktikum, Nah, dia agak merasa kesulitan dalam hitungan. Jadi kalau kalian tuh fokus dalam praktikumnya, terus kalian juga memperhatikan saat praktikum ya hitungan ya tinggal naruh-naruh angka aja. oke, tinggal naruh-naruh angka. kalkulus berarti kepakai terus ya. Iya, rumusnya tuh ada tinggal angkanya aja yang beda. Betul. Banyak jalan menuju Roma gitu ya, teman-teman ya. Rumah sama lanjut mas. Oke. Kita lanjut ke teknik sipil sama Mbak Bilbina. Gimana tuh Mbak? Kalau di sipil itu tugasnya bentuknya apa aja tuh Mbak? Apakah ada hitungannya? Katanya kalau sipil tuh hitungannya susah tuh. Karena lebih sering itu. Kalau di sipil itu sama sih, mau itu kelompok individu. Kalau menurutku sama. Ada yang kelompok juga, ada yang individu juga. Kalau tugasnya semester 1 masih aman lah, aman lah. Aman ya? Hitungannya aman, tapi gambarnya tuh gamteknya yang nggak aman. Iya. Gitu. Semester 2 masuk semester 2 gamtek lagi, gamtek 2. Terus semester 2 tuh hitungannya apa ya?
Kok lupa? Semester 2 kan tetap ada fisika dasar Oh dua. iya, Fisika, ada fisika. lab estek gitu ya? Ada lab estek Masih juga. sama lah, masih sama. Masuk semester 3 lumayan imbang. Lumayan imbang. Kalau nggak salah semester 3 tuh nggak ada gambar nggak? Kalau nggak salah semester 3 tuh nggak ada gambar, tapi ada lab Mektan. Kita Itu bikin seru tuh Mbak. kita bikin laporan tulis tangan sama kayak PDB, tapi kayaknya lebih tebel deh. Iya Kayaknya benar lebih tebel sih. Iya, Nggak kayaknya. tebel banget, cuma segini nih. Iya, ada tebel dikit segini. Gitu kayak. Nah, terus semester 1, 2, 3 naik dikit lah. Semester 4-nya nih yang naiknya banget. Naiknya langsung begini atau masih Anjlok. Bener banget ya. Iya, bener. Sepusing itu. Jadi semangat buat teman-teman maba yang masih maba ya. Di Polimeralnya. enjoyin aja gitu maba. Enjoy. Masa-masa semester awal cari temen yang banyak Betul. pokoknya. Temen Bener. itu penting teman. Iya benar-benar. Buat Cari kesehatan temen yang mental kita. banyak. Temen-temen. Ya. Perlu kesehatan jiwa juga ya Betul, ternyata. benar Ya. juga. Kesehatan jangan lupa makan pokoknya. Kata-kata hari ini guys. Ya. Nah, Kita di teknik sipil PTB arsitektur nggak sendiri kok guys. Ya jadi semua tugas bisa kita hadapi ya. Gak usah takut tanya sama Kating, tanya aja. nah bener banget. Ya langsung saja hubungi Mas Rama, kontaknya di bawah. Ayo Mas tunjukin. Nah itu. Jangan lupa chat Mas Rama. Malah rame ya. Lumayan tuh Mas. Lumayan. Oke, mungkin kita udah nanya-nanya ya seputar tugas ya. Aku mau nanya nih pendapat Mas Rama, Mbak Bina, sama mewakili juga ya. Rating tingkat kesulitan tugas dari 1 sampai 10, mulai dari PTB Sipil AC, ditunjuk aja di atasnya. Gitu. Dengan bayangan, nanti biar tim kreatif yang mengedit gitu. Oh, tinggal tunjuk. Ya, tinggal tunjuk di atas. Udah, siap? Tutup Dibayangin mata ya? dulu, Tutup dibayangin mata dulu. ya? Boleh, boleh. 1, 2, 3. Yeay. Berapa itu? Ya, pokoknya segitu ya. Tapi menyenangkan ya, tetap ya. Menyenangkan Sangat sekali. fun sekali, sangat fun sekali. Katanya kalau sipil tuh S-nya senang ya, Bil? Ya. Ya. Senang juga, stres juga. Wah. Iya. 2S berarti ya, 2S stres. Wah, kita nggak kerasa udah di penghujung ya, Yok. Yo. Ya, aduh, ya Kak Tisa gimana sih kok udah di penghujung? Udah selesai Oh, udah waktu kita selesai. ini. Gitu aja ya teman-teman obrolan kita tentang bersama Adkesma. Semoga setelah dengerin ini teman-teman yang masih maba yang relate dengan percakapan obrolan-obrolan kita kali ini bisa menjadi manfaat dan bisa kalian tuh makin paham, tentunya juga semakin semangat menjalani hari-harinya sebagai maba. Nah, buat teman-teman maba juga, buat yang misal masih bingung, loh kok dicopot? Oke. Nah, buat teman-teman maba juga mungkin yang masih bingung terkait dengan advokasi, administrasi atau hal-hal seputar awal-awal perkuliahan, langsung saja bisa ditanyakan ke teman-teman Adkesma ya. Nomornya ada di bawah ini. Coba Mbak, Mas sama Mas Rama. Nah, itu. Langsung saja bisa dihubungi ya, karena Mas Rama dan Mbak Bina tuh ramah banget dan Iya, fast respon 10 bener per 10. banget. Oke. Nah, juga aku terima kasih juga nih, ucapin terima kasih ke Mas Rama sama Mbak Bina yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol kita. Semoga informasi yang kita bahas di sini dapat berguna ke teman-teman maba. Gitu ya. Oke, mungkin last but not least, aduh keren banget nih. Keren. Oke, mungkin kita mau minta pesan nih dari Mas Rama dan Mbak Dina buat teman-teman maba gitu. Ke sana, langsung saja ke teman-teman maba. Mungkin buat teman-teman maba, karena emang masih awam ya, masih maba gitu, jadi belum banyak tahu tentang dunia perkuliahan. Pesanku, kalian jangan malu buat tanya ke kakak tingkat kalian, karena emang kakak tingkat itu sumber informasi banget, sangat membantu buat kalian yang emang masih mahasiswa baru gitu. Terus buat ini saranku ya, emang cari teman yang banyak, soalnya kita nugas pun sama teman-teman gitu. Iya. Jadi kayak cari yang banyak. Susah senang bareng. Oke. Sama? Mungkin dari aku semua udah disebutin sama Bilbina. Kalau aku cuma nambahin
Jaga kesehatan kalian, jaga mental kalian, dan jangan lupa makan. Oke. Kata-kata guys, kata-kata hari ini. Oke, teman-teman, gitu ya pesan dari Mas Rama dan Mbak Bina. Jangan lupa ditulis ya, biar teman-teman ingat terus agar nantinya tentu bisa lancar kuliahnya. Gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman buat like, comment, dan subscribe biar kita tuh semangat gitu bikin konten-konten selanjutnya. Benar. Like komennya di mana? Like guys. Like komennya di mana nih? Sini ya? Sini, sini, Ini, sini, ini. sini, sini. Sini. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman. Oke, gitu. Nah, oh ya, Mas Rama, Mbak Bina, kita tuh sebenarnya ada jargon ya. Benar. Nah, jargon kita tuh ngobrol. Ngobrol itu panjangan dari ngobrol bareng orang sipil. Nah, nanti kita sebutin di akhir, nanti sama-sama ya, teman-teman bilang ngobrol bareng orang sipil. Oke. Gitu ya. Kita ke kamera yang sebelah situ. Nah, oke, teman-teman, tibalah kita di penghujung acara pada episode kali ini. Kami dari Ngobrol mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman maba. Langsung saja semangat yang membara. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngobrol bareng orang sipil. Dadah.